Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema yang kita renungkan hari ini hukum kasih. Mencintai Allah dan mencintai sesama merupakan hukum yang tak terpisahkan. Keduanya saling berkaitan. Artinya, jika seseorang gagal mencintai Allah, berarti otomatis ia pasti gagal mencintai sesamanya. Demikian juga sebaliknya. Mustahil seorang berkata bahwa ia mencintai Allah, tetapi dalam kenyataannya ia membenci sesama yang kelihatan. Ini adalah kebohongan. Demikian seseorang mencintai sesama manusia, tetapi tidak mencintai Allah sebagai pencipta dan tujuan hidup manusia, maka orang itu tidak akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia akan mengalami keterasingan dalam dirinya dan tidak akan mampu mencintai Allah serta sesama secara wajar. Kasih pertama adalah kepada Allah. Allah adalah tujuan hidup kita, maka kasih kepadanya itulah jalan yang harus kita tempuh. Kasih merupakan rahasia terdalam ajaran sosial manusiawi dan dasar serta sumber moral ilahi. Ke-10 perintah Allah sebenarnya merupakan kasih yang satu, tetapi dihayati di 10 bidang kehidupan kita. Semua kebajikan yang benar berasal dari kasih. Hidup keagamaan kita, terutama yang terungkap dalam liturgi, adalah meluhurkan Allah yang dalam diri putranya merendahkan diri, datang kepada manusia, bahkan sampai memberikan dirinya sebagai kurban kepada umat yang dikasihnya sebagai penerimaan komuni. Kasih kedua, yakni kasih kepada sesama, bukanlah suatu kasih manusia yang sendirian dalam perjalanannya menuju Allah. Hidup segenap umat manusia adalah suatu perjalanan bersama menuju kepadanya. Karena itu, setiap orang yang sungguh beriman tidak mungkin akan menyendiri lepas dari rekan-rekan perjalanannya. Sebaliknya, kita harus bersama-sama sebagai satu keluarga yang menyongsong Tuhan. Karena itu, kasih sejati kepada Allah harus menyatukan diri dengan kasih kepada sesama. Saudara-saudari, dalam kedua hukum cinta inilah tergantung seluruh hukum. Segala yang kita lakukan pada akhirnya menunjukkan apakah kita sungguh mencintai Allah dengan belajar pasrah, dan apakah kita sungguh mencintai sesama dengan belajar menerima dan memaafkan yang sudah berkhianat. Bagaimana kita memperlakukan sesama juga mencerminkan bagaimana kita menyikapi Tuhan. Keduanya adalah misi diri untuk menjadikannya harmonis, terintegrasi, dan saling melengkapi. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan,
Pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.